Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa puji syukur kehadirat Allah Jalla karena Masya Allah di kesempatan Ramadan hari kedua ini kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun hanya melalui online. Insya Allah kita akan mendapatkan tausiah dari Recording in Ustadz kita, progress. dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Satik Desa Bersama. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab juga tentunya. Tentunya kami ucapkan jazakumullah khair buat Ustadz Dr. Satik Desa Bersama dari CNA dan tim PSRB. Masya Allah di tengah kesibukan beliau masih sempat untuk menyempatkan diri untuk memberikan nasihat-nasihat agama buat teman-teman teknisi ponsel Indonesia. Adapun kegiatan Zoom ini dilaksanakan oleh salah satu program dari tim teknisi ponsel Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai saya bacakan sedikit tentang riwayat pendidikan guru kita. Beliau Ustaz Syafiq Rizal Bersalama mengenyam pendidikan di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Beliau lulus dari Madrasah Sanawiyah pada tahun 93 dan Madrasah Aliyah di pesantren tersebut tahun 96. Setelah lulus, beliau mengambil program D1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta, dan lulus tahun 98. Setelah lulus dari LIPIA, beliau kita diterima masuk di Universitas Islam Madinah. Dia terlebih dahulu mengikuti program bahasa di universitas tersebut dan selesai tahun 99. Kemudian beliau lulus menempuh S1 pada 2003, Magister S2 pada tahun 2007, dan Doktor S3 pada 2013 di jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dengan semuanya meraih predikat cum laude. Masya Allah, barakallahu fiik. Adapun tentang kegiatan Zoom kita hari ini, insya Allah 30 menit awal nanti akan dimulai dengan kajian oleh Ustadz kita. Selanjutnya akan ada tanya jawab. Adapun tanya jawab bisa melalui nanti akan co-host akan menghandle melalui raise hand ataupun melalui inbox. Nanti kita akan pilih pertanyaannya. Selanjutnya insya Allah sebelum kita mulai kegiatan ini kita dengarkan dulu sambutan dari Abangda kita, Ketua Umum Teknisi Ponsel Indonesia, Ketua Umum Tespo Indonesia, Abangda Doli Tolomuan Harahap. Silakan waktu dan tempatnya Abangda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, alhamdulillah kita mendapat kesempatan yang sangat baik dengan keluangan waktu dari Ustadz kami Dr. Syafiq Rizal Bersalama LCMA. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami di sini mengikuti kajian Ustadz di sore yang berbahagia ini. Insya Allah Ustadz, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Doli Tolomuan Harahap, Ketua Umum Tespoin Indonesia, di mana pada sore ini kami dari Tespoin Indonesia yang merupakan salah satu komunitas profesi teknisi ponsel di Indonesia dan juga bekerja sama dengan Borneo Pleasure Team, Adinda Rizal. Insya Allah kami mengadakan kajian pada sore ini dan alhamdulillah Ustadz bisa meluangkan waktunya bersama kami untuk mengisi acara, memberikan tausiahnya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga apa yang Ustadz luangkan waktu pada sore ini mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepada Adinda Rizal Asad ini, Adinda Ical juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana Adinda Ical juga sudah mau untuk meluangkan waktunya di sore ini untuk berbagi ilmu, kemudian memoderasi acara ini hingga insya Allah nanti acara ini akan
membawa manfaat yang sangat banyak bagi kita semua, dan ada nanti mungkin ilmu-ilmu yang bisa kita bawa pulang yang akan kita jadi bekal kita nanti untuk aktivitas kita sehari-hari dalam menjalankan pekerjaan, juga dalam menjalankan syariah agama Islam. Insyaallah semoga apa yang kalian berikan sore ini, Ustadz, kemudian Adinda Ical, juga teman-teman semua yang meluangkan waktu kita acara ini menjadi berkah buat kita semua, menjadi pahala yang berlimpah buat kita semua, dan insyaallah ibadah Ramadan kita akan semakin bertambah tebal keimanannya dan menjadi bekal kita untuk hari-hari yang akan datang. Saya rasa itu saja. Saya kembalikan kepada moderator kita sore ini, Adinda Ical. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik Abang Doli, Ketua Tespo Indonesia. Adapun kajian kita sore ini akan seputar tentang Ramadan, bagaimana teknisi kegiatan kita sebagai teknisi Indonesia menyambut Ramadan ini, dan mungkin apa-apa saja hal-hal baik yang mungkin akan kita dapatkan atau yang perlu kita lakukan dalam menghadapi Ramadan. Karena kita sudah ada di studio untuk kajian ini, maka waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alladzi bi wabarakatuh. ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, para teknisi yang sehari-harinya bergelut dengan barang rusak, dengan barang yang bermasalah, dengan handphone yang mungkin sudah tidak bisa berguna kembali, atau masih ada harapan. Ketahuilah bahwasanya Ramadan hadir di setiap tahunnya untuk memperbaiki kita. Kalau di dalam sebuah smartphone ya, ada sesuatu yang sangat menentukan. Karena tadi baca-baca, mungkin ada yang menyebutnya prosesor, tapi mungkin hal itu agak ambigu ketika disebutkan dalam smartphone. Ada yang mengatakan ada sistem chipset atau apalah, Anda nggak terlalu paham. Tapi yang jelas, ada sesuatu di dalam smartphone itu yang kalau dia baik, bagus, itu akan berdampak kepada seluruh kerja smartphone itu. Tapi kalau dia bermasalah, maka akan berdampak kepada yang lain. Kalau boleh ana tanya, bagaimana kondisi antum menghadapi bulan Ramadan? Di dalam tubuh kita itu ada sebuah organ. Kata Nabi SAW, "Idza salahat, salaha sairu jasadi." Kalau organ ini baik, maka seluruhnya jadi baik. Tapi kalau dia rusak, semuanya jadi rusak. Apa itu? Hati kita. Yang dia kerjanya memompa itu darah. Seluruh tubuh.
kemudian dia diambil kembali, dipompa kembali. Apabila terjadi penyumbatan, maka akan berdampak kepada organ yang lainnya. Apabila terjadi pembengkakan, juga akan berdampak. Pokoknya intinya itu hati, jantung manusia. Dan tatkala Allah mensyariatkan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba. Semuanya membuka firman Allah. Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di mana Al-Quran turun ke hati Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga turun untuk memperbaiki kehidupan manusia. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa diwajibkan bukan untuk menyusahkan kita. Enggak. Dan puasa ini kewajiban yang sudah pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan di mana sih tempat takwa? At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Di sini tempatnya takwa. Jadi puasa ini bukan kuat-kuatan fisik, tapi kuat-kuatan jantung dan hati. Maka akan terlihat seorang teknisi yang dia gagah perkasa, yang dia mungkin biasa goes ya, dia bisa biasa berolahraga, tapi puasa nggak kuat. Nggak kuat dia. Sedangkan kita melihat anak SD yang baru berumur 8 tahun kuat puasa. 7 tahun udah puasa. Jadi bukan bicara fisik. Maka yang kadang kala ada sebuah smartphone yang fisiknya bagus. Tapi tahu-tahu diberikan kepada seorang teknisi. Loh kenapa? Gak hidup. Loh baru ini loh. Gak hidup. Dan sebagian teknisi seperti itu. Dia gak hidup. Kehadiran Ramadan. Beban buat dia. Sesuatu yang tidak mengenakan. Engkau sudah pakai itu tubuh berapa lama? 11 bulan. Engkau selalu makan. Engkau minum. Kita tahu penggunaan handphone tanpa istirahat. Itu dapat merusak dia. Maka bagaimana seorang teknisi memberikan arahan. Supaya awet, baterainya harus gini-gini. Dan engkau supaya awet menjadi manusia. Ada 1 bulan nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Allah syariatkan puasa. Dan puasa ini ibadah yang agung sekali. Mengantarkan manusia menjadi istimewa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu untuk dia. Hitungannya sudah ada. Dan amalan itu terlihat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan buat dia. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang yang puasa meninggalkan makan, minum, syahwatnya, bayangin. Syahwatnya yang halal dia tinggalkan. Karena Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah puasa ini gak sama dengan sholat.
Sholat ada sholat berjamaah. Sholat dilaksanakan di masjid. Sholat ada panggilan. Kelihatan, antum sholat. Antum tahu fulan sholat. Loh, iya tadi sholat sama anak. Kau lihat tadi fulan sedang baca Quran. Iya, aku lihat dia baca Quran, aku dengar. Antum tahu fulan berangkat umroh. Nah, anak dikasih tahu sama travelnya. Antum tahu fulan sedang daftar haji. Iya. Tapi adakah yang mengatakan, antum tahu fulan puasa? Dari mana kelihatannya? Dari mana kelihatan orang itu sedang puasa? Tidak kelihatan. Orang yang sedang berpuasa tidak melakukan gerakan. Orang yang sedang berpuasa sedang meninggalkan. Meninggalkan. Tidak melakukan. Makanya kalau ibadah yang lainnya namanya ibadah itu melakukan, maka terlihat. Sedangkan ibadah orang meninggalkan, ya nggak ngapa-ngapain dia. Itu yang menyebabkan puasa ini spesial. Engkau dalam kamar, ini seorang teknisi kalau kita bicara. Bagaimana dia di dalam kamar, nggak ada yang lihat dia. Sendirian, nggak diganggu sama istrinya. Dia di situ ada makan dan minum, dia tinggalkan. Maka buat teman-teman nih, berbahagialah dengan hadirnya Ramadan. Gembira. Ya, kalau bicara makan jamaah, binatang juga makan. Mereka minum, mereka kawin, mereka beranak pinak. Apa yang membedakanmu dengan mereka? Engkau makan karena diperintahkan. Dan engkau berhenti karena dilarang. Engkau minum karena disuruh minum. Kita manusia yang berakal, yang hidup dengan aturan. Istrimu halal buat engkau. Tapi kenapa engkau tidak jamah dia? Nggak boleh. Loh, kan istrimu. Iya. Ramadan. Subhanallah. Rasulullah SAW bagaimana memotivasi sahabatnya. Karena kita bicara masalah hati dulu. Kalau hatimu udah benar, insya Allah amalan Ramadan lainnya jadi benar. Kalau engkau sudah bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa engkau bergembira? Ya gimana gak gembira Ustaz? Rasul SAW mengatakan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Banyak kebaikan di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka. Gimana aku gak gembira? Pintu-pintu neraka ditutup. Penyeru kebaikan terus. Mengatakan ya baghil khair akbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo nih waktunya. Waktunya. Subhanallah, sekarang kita lihat orang itu gembira dengan Ramadan, bukan dengan Ramadannya sebagian. Gembira dengan Idul Fitrinya. Karena akan banyak penjualan, banyak ini, banyak urusan dunia yang dia gembirakan. Padahal dunia itu akan dia tinggalkan. Kakek dia mungkin sudah mati. Orang terkaya di dunia sudah mati. Ada gantinya, ntar lagi dia mati. Ya. Gembira, pintu-pintu surga dibuka. Fihi lailatun. Nih, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin malam-malam hari para teknisi itu buat dia malam spesial ya. Mungkin semalam dia bisa menyelesaikan beberapa handphone sehingga dia mendapatkan uang yang banyak. Tapi ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Teman-teman teknisi, gembira enggak? Kalau kiranya ada satu malam dari hidup dia yang lebih baik dari bekerja setahun. Bekerja setahun. Dia kerja satu malam dikasih gaji setahun. Gimana enggak gembira? 12 bulan cuma gajinya. Gimana kalau dia bekerja satu malam dikasih gaji 10 tahun. 10 tahun. Cuma 120 hari. 120 bulan. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka, Anda ingin mengajak di kajian ini agar kita semua tahu apa yang menyebabkan prosesor atau chipset itu cepat rusak
di handphone. Biasanya para teknisi mengatakan, oh ini jangan kayak gini, supaya awet handphonenya, akan dikasih nasihat. Tapi kita punya chipset yang penting, yaitu jantung kita, hati kita. Ketahuilah, semua yang kita lakukan, itu ada yang mencatat. Ketika seorang teknisi jujur, ada yang mencatat. Ketika dia menipu, membohongi, orang itu nggak tahu. Tapi ada malaikat yang mencatat. Engkau terekam. Seakan-akan ada CCTV 24 jam yang bersamamu. Yang nanti di hari kiamat akan diberikan chip ini kepadamu. Engkau lihat. Iqra kitabak, baca kitab. Kau akan melihat semua yang kau lakukan. Kita lupa dan Allah mengingat. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 88-89. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Nah, tafadhal, siapa yang mau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu pada hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Illa man atallaha salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, dengan hati yang selamat. Dengan hati yang bersih. Ramadan datang benar-benar untuk membersihkan hati kita. Ada banyak perkara yang membuat hati jadi rusak. Kalau Anda baca tadi ada 8 perkara, 7 perkara yang menyebabkan handphone itu gampang rusak. Baterainya cepat habis atau apalah. Tapi karena kita bicara tentang jantung kita, disebut oleh para ulama ada 5 perkara penting yang merusak itu hati. Yang pertama adalah banyak bergaul. Jadi orang ini sibuk dengan urusan manusia. Dia mencari kesenangan mungkin dengan kawan-kawannya. Yang tentunya hal itu akan memakan waktu dia. Mungkin bisa disebut teman-teman teknisi ini nggak terlalu banyak bergaul. Dia banyak bergaul dengan benda. Tapi nggak juga. Dia punya perkumpulan bersama kawan-kawannya yang tiap hari mungkin sibuk dengan melihat handphone yang rusak. Kumpulannya di situ. Maka bagi teman-teman ada tempat bergaul yang baik. Yang kita harus perbanyak di sana. Apa? Sholat berjamaah di masjid. Dan kita lihat di bulan Ramadan ini, engkau tinggalkan bergaul dengan benda itu, dengan kawan-kawan di kantor, atau entah namanya di bengkel. Kau datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yang gak pernah sholat berjamaah. Kita lihat di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Mereka datang ke masjid. Maka usahakan. Sholat Jumat ya. Kemudian datang kajian. Berangkat umroh. Itu ada perkumpulan. Tapi perkumpulan yang baik. Karena ketahuilah semua perkumpulan. Semua persahabatan. Yang tidak didasarkan dengan takwa. Kata Allah Azza wa Jalla. Akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Semua orang yang saling mengasihi, saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa.
Maka disinilah Ramadan datang untuk menciptakan orang yang bertakwa. Kalau engkau harus bergaul, gimana Ustaz? Ana bergaul dengan orang-orang yang nggak bertakwa. Karena urusan pekerjaan, urusan bisnis ini dan itu. Bagaimana engkau dapat menjadikan perkumpulan itu bermanfaat? Bukan hanya urusan dunia. Tadi kita udah dengar. Ada hari tidak berguna itu harta. Nggak berguna. Sekarang di dunia kita lihat. Ketika seorang dokter menvonis ini penyakit sudah nggak ada obatnya. Sudah tinggal nunggu mukjizat dari Allah. Umpamanya. Tinggal nunggu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Engkau katakan, dok, aku punya uang 1 triliun. Dokter mengatakan, kalau engkau punya uang 10 triliun pun, 1000 triliun pun, tak bisa. Tak ada gunanya. Dan nanti di hari kiamat, tak berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Ketika kita sering kumpul dengan orang-orang yang nggak taat, jadi kotor hati kita. Kotor dengan kecintaan kepada dunia, kepada wanita, kepada harta, kepada berbagai macam penyakit. Maka kita perlu mengurangi. Ada perkumpulan itu yang kita perlukan. Ada perkumpulan yang kita perlu hindari. Dan kau belajar. Seperti handphone tadi. Kapan kau buka handphone dan kapan kau matikan itu handphone. Yang kedua, termasuk yang merusak hati itu banyak berangan-angan. Kepilih ini, andai ini, yang ada di benak dia. Angan-angan duniawi. Dan memang kehidupan dunia sekarang itu mengantarkan kita untuk banyak berangan-angan ya. Kita lihat di handphone kita, mamanya masuk ke pasar yang ada di sana, lihat ini, kepingin ini, kepingin, nggak selesai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, ada yang berpendapat sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang suka bermuhasabah. Dia suka mengevaluasi dirinya. Dia suka menghitung-hitung dirinya. Aku sudah umur berapa sekarang? Aku sudah umur 20 tahun, 30 tahun. Dia suka bermuhasabah. Aku nih selama ini udah puasa bener apa enggak ya? Aku kayaknya tahun lalu enggak puasa 5 hari. Aku kayaknya, kok perlu bermuhasabah? Tapi kok perlu punya alat bermuhasabah gitu. Mengevaluasi diri. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal bukan untuk masa tua. Dia beramal untuk yang setelah kematian. Engkau ketika tua pun masih bisa kerja. Boleh jadi engkau jadi milioner, engkau punya anak buah, engkau setelah masa tuamu. Tapi ingat, ketika engkau mati, selesai engkau. Semua hasil kerjamu ditinggal. Wal ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang mungkin bisa disebut lawannya pinter orang ini. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang dia mengikuti nafsunya dan dia berangan-angan atas Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah ya. Tapi ingat, adab Allah itu pedih. Maka jangan sampai kita sering melihat ke atas. Ramadan ini kau belajar. Ternyata yang kau butuhkan makan gak berapa banyak. Engkau mampu kok. Dari fajar sampai matahari terbenam gak makan. Apa sih yang dicari manusia? Dulu orang tua ngomong ya, kita itu hanya mencari sesuap nasi. Ya, gak perlu banyak-banyak. Maka jangan sibuk dengan angan-angan duniawi. Karena setinggi apapun angan-angan duniawimu, kau akan tinggalkan. Ada kehidupan selanjutnya. Jangan dirusak hatimu. Kepingin ini. Lihat kepada yang di bawah. Agar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya nerima gitu. Tapi kalau kau melihat kepada yang di atasmu, engkau selalu akan kepingin. Ya Allah, fulan punya ini, aku gak punya ini.
Engkau lihat, ada orang yang punya kaki. Ada orang yang punya tangan. Ada orang yang buta. Kemudian yang ketiga yang termasuk merusak hati itu bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bergantung kepada selain Allah. Engkau perlu kenal sama Allah. Andai kata seluruh umat manusia ini, seluruh kawan-kawan teknisi, mungkin hasut sama engkau. Ingin menimpakan marah bahaya kepada usahamu. Mereka nggak suka sama engkau, menghasutmu akhirnya. Mereka tidak akan bisa melakukan itu. Kecuali Allah pencatatnya untuk. Dan sebaliknya. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat buat engkau. Tapi Allah katakan tidak. Semua itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bergantung kepada pekerjaan, jangan bergantung kepada atasan, jangan bergantung kepada siapapun. Gantungkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Hati ini milik Allah. Maka berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada orang, aku punya pekerjaan, aku punya tabungan. Allah bisa bikin rumahmu terbakar. Allah bisa bikin tabunganmu mungkin bocor, diambil sama orang. Allah bisa bikin engkau menderita, merana selama-lamanya. Dan kita lihat banyak orang-orang yang di PHK, hidup mereka. Maka bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada kecerdasanmu, kekuatan, jabatan dan kedudukanmu. Jangan. Maka orang yang bertawakal kepada Allah itu hatinya akan tenang dan setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang keempat yang merusak hati manusia, makanan. Ada dua makanan. Yang pertama makanan yang haram. Ya. Allah mengharamkan. Jangan sampai engkau bawa buat istrimu dari hasil yang haram. Engkau bekerja nggak jujur. Haram yang engkau bawa. Mungkin engkau merasa nyaman. Engkau akan menderita. Keluargamu pun akan seperti itu. Engkau berdoa nggak dikabulkan doanya. Makan. Atau yang kedua, berlebih-lebihan makan. Kalau tadi makan yang haram, orang nggak peduli lagi. Dia dapat halal haram, nggak peduli. Di bulan Ramadan kita tuh diajarin yang halal kita tinggalin. Sekarang nih, kalau taruh di depan kita, mamanya es jeruk atau apa, halal. Tapi kita tinggalin. Kenapa? Aku puasa gitu. Aku bisa ngontrol nafsuku. Aku bisa nahan kemauanku. Gimana kalau engkau bisa melakukan itu, kemudian engkau ternyata makan yang haram. Engkau berikan penghasilan yang haram kepada keluargamu. Ya mungkin orang itu nggak tahu, tapi Allah tahu. Yang kedua, berlebih-lebihan makan. Ya kita lihat ya sekarang sibuk wisata kuliner. Di bulan Ramadan pun orang wisata kuliner. Ingat, ini bulan puasa. Bukan bulan makan. Kita menahan diri dari makan dan minum. Rasul SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi manusia daripada perut. Makanya kadang-kala orang berbuka, ya rakus semua dia makan. Nggak kuat dia sholat. Seharusnya makanan yang membuat dia semakin kuat ibadah, ternyata bikin dia lemah. Bikin dia malas. Kenapa? Karena dia berlebih-lebihan. Rasul SAW mengatakan, bihasib ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulba. Cukup nih orang makan beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Cukup. Jadi ada kalau bicara kebutuhan. Kita butuh makan yang membuat punggung kita tegak. Oh tapi kadang-kala kita kepingin makan yang lebih zen lah. Oke, kata Nabi SAW, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Lebih dari itu berlebih-lebihan. Akan berdampak kepada ibadahmu di bulan Ramadan. Bagaimana engkau sholat maghribnya, bagaimana engkau sholat malamnya. Maka kenapa banyak orang sholat tarawehnya cari yang cepat-cepat. Kenapa? Kekenyangan engkau.
Ramadan ini membuatmu harusnya semangat tuh. Termasuk yang merusak hati, makan. Kebutuhan atau kecukupan. Lebih dari itu, Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Ya gimana kalau engkau puasa tapi Allah nggak suka sama diri. Kemudian yang terakhir, banyak tidur. Ya, kalau bicara banyak tidur ini, tidur itu dibutuhkan. Kembali tadi, bicara kebutuhan, bicara kecukupan. Kalau makan, tidur seperti itu. Engkau tidur secukupnya. Di bulan Ramadan, kadang-kadang kita melihat orang ini malah tidur terus. Sebagian teknisi memang sudah seperti kalong ya. Malamnya dia sibuk, siangnya dia tidur. Tapi di bulan Ramadan, silakan kau sibuk di malam hari, tapi ingat secukupnya. Engkau perlu sholat malam, bukan hanya perlu cari makan dengan pekerjaan. Sholat malam, baca Quran ya. Berusaha, tapi jangan begadang full. Siang hari engkau tidur secukupnya. Ya, kalau dikatakan orang cukup tidur itu 8 jam momenya. Kau sudah itu udah maksimal lah 8 jam itu. Kalau bicara kebutuhan mungkin 5 jam ya sudah memadai buat manusia. Maka di bulan Ramadan ini ada satu ungkapan yang mungkin kita sering dengar bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Enggak, jamaah. Dia tidurnya engkau tidur. Tapi kalau engkau tidur dalam rangka atau meniatkan supaya engkau bisa beribadah lebih semangat lagi, lebih kuat lagi dengan niatmu tidurmu, insya Allah jadi ibadah. Nggak hanya di bulan Ramadan hal itu. Jadi hadis yang berkaitan dengan tidurnya orang puasa itu ibadah, itu nggak sahih. Dan yang terakhir, ingat, Ramadan ini mendaki. Pelan-pelan, puncaknya Lailatul Qadar. Dan itu ada di 10 hari akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Jangan lupa untuk punya program. Engkau mau nggak dapat Lailatul Qadar? Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Rizal. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya, atas tausiahnya untuk kami teman-teman Teknisi Ponsel Indonesia. Dan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari rekan kita teknisi dari iBoy. Ini pertanyaannya, izin bertanya Ustadz. Terkadang saya seorang teknisi HP, saat sedang mengerjakan kerusakan HP yang sulit atau mengerjakan HP seperti penggantian LCD, hasilnya malah nombok. Misalnya mungkin jadi rusak atau malah intinya dia jadi malah tidak baik. Terkadang spontan keluar kata-kata kotor dan tidak baik. Terkadang keluar kata-kata kotor dan tidak baik. Apakah hal itu bisa mengurangi Ustadz? Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, di sini ada beberapa catatan ya untuk kondisi yang disebutkan. Yang pertama, seorang Muslim itu senantiasa bergantung sama Allah. Tadi kita udah sebutin. Di antara yang membuat hati rusak itu, dia bergantung kepada selain Allah. Bergantunglah kepada Allah dalam semua hal. Maka sampai dikatakan mau betulin sandal juga minta tolong sama Allah. Apalagi kalau perkara itu sulit. Di sini engkau harus yakin bahwa yang bisa betulin ini hanya Allah. Engkau hanya sebab. Kalau Allah mau katakan rusak, rusak. Maka seorang muslim senantiasa baca bismillah, ya Allah, minta tolong ya Allah. Mudah-mudahan bisa. Jadi dia ketika sukses gak bangga dengan dirinya. Ketika gagal, dia yakin bahwa semua sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam dua kondisi, dia bergantung sama Allah. Berhasil, dia bersyukur sama Allah. Tidak membanggakan dirinya, aku bisa, ini gak ada. Karena dia tahu itu terjadi dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Ketika gagal, dia tahu ini juga ditakdirkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi.
Yang kedua, kalau bicara ungkapan kotor. Sebenarnya lidah itu gayungnya hati. Kalau hatimu bersih, yang keluar bersih. Kalau embernya itu bersih, engkau mau ambil pakai gayung apapun, keluarnya akan bersih. Tapi kalau embernya kotor, engkau mau gayung pakai emas pun, airnya kotor. Maka kalau dikatakan apakah ungkapan kotor itu akan mengurangi? Yang pertama jelasnya dosa. Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat ya sama Allah SWT. Dan seorang mukmin itu tidak suka memaki, tidak suka melaknat, mengutuk, enggak. Kalau sedang puasa, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ungkapan-ungkapan kotor, perbuatan-perbuatan bodoh. Dia tidak tinggalkan itu. Maka Allah nggak butuh dengan puasa dia. Sehingga banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ingat, tujuan puasa ini bukan engkau semakin kurus, tapi agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Furi Klinik, izin bertanya. Apabila saya betulin HP, namun ternyata HP tersebut tidak selesai, atau bahkan jadi lebih parah kerusakan dari sebelumnya, apakah saya dosa Ustaz? Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama ketahuilah, al-mu'minun atau al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Bagaimana kesepakatanmu dengan orang yang minta dibetulkan handphone? Kalau kesepakatannya handphone itu minta dibetulin. Kalau ternyata engkau nggak mampu, engkau seharusnya kembalikan kepada dia. Afwan, ana lihat kayaknya nggak mampu. Kalau ternyata engkau tahu kerusakannya ini berat, lalu engkau sampaikan kepada pemilik handphone itu bahwasanya ana akan coba, tapi ana nggak jamin ya ini akan betul. Boleh jadi tambah rusak nanti. Ini orang mukmin yang jujur. Dia menjelaskan kepada orang tersebut. Maka tatkala dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata nggak bisa, nggak ada masalah, dia tidak berdosa. Tapi yang jadi masalah yang membuat banyak orang berdosa adalah ambisi duniawi. Dia ambisi, dia tahu dia tahu bahwasanya dia nggak paham. Tapi dia karena ambisi, mungkin ini, mungkin itu, sehingga terjadi kerusakan. Kalau kerusakan itu disebabkan oleh dirimu, maka kau wajib ganti. Engkau penyebabnya. Tapi kalau penyebab bukan menyebabkan rusak, memang sudah sampaikan ini akan berdampak kepada ini dan itu, sehingga ketika ada saling ridho antara teknisi dengan pemilik barang, insya Allah nggak dosa. Tapi kadangkala sebagian kita berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga dia nggak mikirlah barangnya orang ini jadi betul apa tidak, yang penting anak coba dulu lah. Maka tolong jadilah seorang teknisi yang jujur, sehingga apabila keteledoran itu dari engkau, maka engkau ganti. Karena engkau diminta untuk memperbaiki ya. Tapi kalau engkau sudah sampaikan kepada dia bahwasanya boleh jadi ini semakin buruk atau tidak. Seperti dokter jemaah. Dokter itu bagaimana dia mengatakan kepada pasien, ini mau dioperasi. Oke, dia akan nyampaikan. Ada persentase gagal sama berhasil. Dia sampaikan. Ini persentasenya 90%. Sukses. Tapi tetap ada kemungkinan gagal. Karena ini usaha manusia gitu. Maka biasanya di situ terjadi MOU, tanda tangan orang tersebut, sampai ketika ternyata yang terjadi itu tambah rusak yang dioperasi itu. Dokter udah berusaha karena dia ingin kebaikan sebenarnya buat orang ini. Begitu dengan handphone. Mungkin ini penting buat teman-teman membuat MOU ya. Sehingga ketika dia sampaikan ini kemungkinannya bisa dibetulkan sekian persen,
tapi ada resiko gagal gitu. Apabila pemilik handphone itu mau, ahlan. Tidak mau, fadhal. Sehingga antum nggak resiko untuk mengganti. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Siap Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, terkait campur baur laki-laki dan perempuan. Kami lokasi di dalam ruangan. Saat ada pelanggan lawan jenis, sehingga di ruangan tersebut tercampur pelanggan laki-laki dan perempuan. Apakah hal tersebut yang di dalam Islam? Karena terkadang di ruangan tersebut ada 2 orang saja. Misalnya antara teknisinya 1 orang dengan pelanggannya perempuan 1 orang. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada 2 kondisi. Ada yang namanya khalwat, ada yang namanya ikhtilat. Yang kedua, ikhtilat, berbaurnya laki dan perempuan ini seperti di pasar. Ada berbaur yang memang nggak bisa dihindarin. Orang berangkat ke pasar, dia beli sama penjualnya ternyata perempuan ya, atau perempuan beli kepada laki-laki, dia berjalan, ada rame lah laki-laki dan perempuan. Kita berusaha untuk menghindari yang seperti itu. Ada ikhtilat di tempat kerja, laki perempuan jadi satu. Dan ini akan dapat menimbulkan fitnah di antara mereka. Berapa banyak kita melihat perselingkuhan terjadi karena mereka bercampur baur seperti itu. Ya antara atasan sama anak buah atau sesama rekan kerja. Makanya kita lihat dalam sholat pun, Masya Allah, Islam itu memisahkan. Yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Maka teman-teman yang punya mungkin pekerja laki dan perempuan, usahakan mereka dipisahkan tempatnya. Sehingga mereka tidak mudah terfitnah nantinya. Karena tetap namanya laki dan perempuan, subhanallah, Ana dapat satu potongan video yang membuat Ana terpingkal ya. Ana sadar lah bahwa itu adalah laki-laki. Disebutkan perempuan itu tertarik sama laki-laki yang mapan. Yang udah mateng ya, udah sukses tuh perempuan tertarik. Sedangkan laki-laki itu tertarik kepada perempuan yang tua, yang muda, yang mapan, nggak mapan, semuanya tertarik. Ya. Jadi menghindari fitnah, hendaklah dipisahkan. Tinggal sekarang masalah kedua, khalwat. Khalwat ini artinya berduaannya laki-laki dengan wanita tanpa ada orang lain. Yang ini kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Kalau itu bukan mahramnya, yang ketiganya adalah syaitan. Sehingga teman-teman teknisi tadi, kalau dia harus berduaan dengan wanita, umpamanya tolong pintunya dibuka. Sehingga terlihat godaan syaitan itu terhindar. Jadi jangan sampai dalam ruangan tertutup, nggak ada orang lain, hanya dia dengan perempuan tersebut. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Dan bagi teman-teman, ingat tundukkan pandangan. Karena pintu masuknya fitnah itu lewat pandangan mata. Udah antum sibuk dengan handphonenya. Dan tadi ketika bicara harus berduaan dengan dia, kalau ruangannya tertutup, pintunya dibuka. Tapi kalau ruangnya terbuka, nggak usah ruangnya terbuka. Orang pada lewat, apa kelihatan. Insya Allah mungkin tidak masuk dalam khalwat yang terlarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, Masya Allah, ini pertanyaan banyak sekali Ustaz masuk, Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum, saya menjalankan usaha dengan harta peninggalan almarhumah istri. Apakah ini termasuk pahala jariah buat beliau Ustaz? Ini dari Aris Brebes. Fadal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ketahuilah bahwasanya harta yang ditinggalkan sama istri kepada kita itu kurang lebih sama dengan harta yang ditinggalkan orang tua kepada kita. Itu harta waris. Jadi turun kepada anak, turun kepada istri. Turun kepada suami ya. Dan ingat, kalau bicara itu harta warisan, maka engkau harus berikan kepada pemiliknya. Engkau sebagai suami, berapa bagianmu? Laki-laki kalau nggak punya anak dapat setengah dari harta istri.
Kalau punya anak dapat 1/4. Kemudian juga orang tuanya istri juga punya hak di sana. Kemudian bapak ibunya punya hak, kalau kau punya. Jadi ingat, harta peninggalan istri itu harta waris. Kalau dengan harta warisan itu ternyata bermanfaat buat engkau ya, harta warisan itu engkau bisa gunakan bekerja, engkau jadikan sedekah, engkau juga ingat sama istrimu, engkau sedekah buat istrimu, insya Allah manfaat buat istri. Karena kalau bicara jariyah itu sedekah jariyah. Artinya sesuatu yang diwakafkan kemudian dimanfaatkan sama masjid umpamanya, atau kita bikin sekolahan atau apa, itu jadi sedekah jariyah. Adapun kalau diberikan kepada engkau, insya Allah istrimu tetap akan dapat bagian pahala, tapi mungkin tidak seperti sedekah jariyah yang disebutkan. Cuma anak ingin mengingatkan, kalau itu harta warisan, tolong diberikan kepada pemiliknya. Engkau dapat bagian, ya bagian sisanya kau berikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masyaallah. Syukran Ustaz, masyaallah. Selanjutnya dari Zulkarnain Az-Ghazel, izin bertanya Ustaz, apakah zakat mal yang kita berikan harus sampai kepada yang berhak dalam bentuk uang? Fadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita di bulan Ramadan ini biasanya orang banyak mengeluarkan zakat. Di bulan Ramadan ada zakat khusus, namanya zakat fitrah atau zakatul fitr. Sedangkan zakat mal ini tidak ada hubungannya sama Ramadan. Tapi hubungannya zakat mal itu adalah dengan berputarnya 1 tahun. Kita memiliki nisab. Kalau kita punya uang, anggap sudah sampai nisab, kita punya uang 100 juta pada tanggal, umpamanya tanggal 5 Rajab. Berarti zakatnya nanti pas tanggal 5 Rajab kita harus keluarin. Jangan nunggu Ramadan. Karena kalau nunggu Ramadan berarti kelewatan, kau telat gitu. Kalau bicara zakat mal itu beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu atau zakatul fitri itu memang makanan. Sedangkan zakat mal itu harta. Maka seharusnya yang kau berikan kepada mereka bentuknya harta, bukan dijadikan makanan gitu. Kecuali yang kau mau kasih ini uang, sampaikan kepada keluargamu, umpamanya ini aku ada zakat mau aku kirim ya kepadamu, jumlahnya anggap 1 juta. Aku mau kirim ya, kalau dia enggak, aku kepingin kirimin beras saja, ya udah kita kirimin beras. Tapi dengan persetujuan pemiliknya, artinya dia sudah jadi milik dia, aku kasih ini 1 juta buat engkau. Dan kita harus pastikan hal itu, bahwasanya memang sampai kepada mereka berupa harta kalau zakat mal itu. Ya cari orang yang amanat. Kalau kita mau jalankan sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa, karena banyak orang kaya ini dia nggak. Ya kalau dulu di zaman Nabi SAW itu negara yang ambil gitu. Kalau sekarang kan ada yang negara, mungkin ada lembaga-lembaga. Tolong cari lembaga yang amanah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sering dialami teknisi ponsel. Pertanyaan dari musik ponsel. Jadi di handphone itu Ustaz ada namanya baut. Jadi kalau kita buka baut karena kecil Ustaz ya. Karena kecil dia suka hilang. Nah, apa hukumnya Ustaz ketika baut ini hilang, lalu dia ganti dengan baut yang lain yang bukan dari ini. Karena yang tadi ini sudah hilang, dia harus cari pengganti dan dia mungkin punya yang sama tapi diambil dari yang lain. Lalu diganti dengan baut yang lain, Ustaz. Padahal Ustaz. Apakah itu berdampak kepada handphone itu? Enggak, Ustaz. Jadi kalau dia cuma hilang aja, mungkin jadi bukan yang itu, Ustaz. Tapi sama aja bautnya sebenarnya. sama aja, Ustaz. Cuma dia ganti. Jadi ini handphone dia baut, mungkin dia jatuh hilang. Kita ada penjual baut, Ustaz. Jadi kita bisa beli baut banyak. Nah itu baut memang kita beli untuk menggantikan kalau terjadi baut-baut itu hilang, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, kita bicara amanah lagi ya. Amanah itu berat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan yang pertama hilang dari umat ini amanah. Yang terakhir itu sholat. Jadi kadang-kadang orang masih sholat tapi udah gak amanah. Amanahnya udah hilang. Berkaitan dengan handphone, mau bicara baut, mau bicara yang lainnya. Apabila ternyata memang hilang, kita tidak sengaja. Dan kita menggantikan dengan sesuatu yang sama. Memang
Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Barang yang kita hilangkan dalam agama Islam, dia harus kasih ganti yang sama. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Kecuali dia melakukan penggantian itu dengan niat lain. Karena ada teknisi-teknisi ini yang mungkin kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya barangnya sama tapi kualitasnya beda. Dan dia sengaja dia taruh di handphonenya dia. Dia lihat, oh ini barangnya bagus, dia taruh di handphonenya dia. Kemudian dia ambilkan baut, ditaruh di seperti itu. Jadi kalau pertama dia tidak sengaja dan dia juga menggantikan dengan sesuatu yang sama, insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Siap Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini juga banyak Ustaz. Dari Mantri Ponsel. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Apakah membuka usaha servis HP menggunakan uang bank dan mengangsur selama 3 tahun, apakah itu riba atau bagaimana Ustaz? Fadhil. Masya Allah, barakallahu fiik ya jamaah. Ya. Ahibati fillah. Kapan ya? Tadi apa kemarin Anda ngajar mahasiswa? Anda jelaskan bahwa di dalam agama kita 1444 tahun yang lalu itu sudah ditegaskan, bahkan bukan hanya di agama kita. Artinya sejak Allah mengutus Rasul-Rasulnya, itu yang namanya riba itu diharamkan. Sedangkan kita hidup di sebuah kondisi yang ada prinsip kalau nggak riba nggak bisa hidup. Dalam agama kita riba merusak ekonomi. Muncul prinsip baru, tanpa riba ekonomi nggak akan bangkit. Riba itu dari kecil kita diajari namanya rentenir atau lintah darat. Mereka itu lintah yang hendak mengenyangkan dirinya, menyedot darah orang. Kita lihat ya lintah yang kecil, bagaimana dia sedot sampai dia jadi gemuk, jadi besar. Setelah itu dia tinggal darah itu ngucur ya, itu lintah. Nah, tinggal sekarang atau kembali kepada pertanyaan. Engkau tidak punya modal. Engkau ingin buka usaha. Ada banyak pilihan dalam Islam. Kita bisa berhutang, umpamanya. Atau kita bisa bagi hasil. Tapi kalau sudah hutangnya pakai sistem riba, ada bunga. Maka yang ada engkau bekerja untuk bank. Bukan bekerja untuk diri. Orang-orang yang pinjam uang dengan sistem riba, sejatinya dia diperbudak untuk bekerja melunasi itu. Ini sistem yang dibangun oleh mereka. Jadi kalau kita baca bagaimana Yahudi juga. Yang mereka dari sejak zamannya Nabi Musa mereka makan riba. Dan sudah diingatkan tentang haramnya riba. Itu mereka ingin tidak bekerja. Orang yang bekerja, yang beresiko antum, yang rugi antum, yang capek antum. Tapi ana mau uang ana tetap plus tambahan. Itu riba. Maka kalau bicara antum mengangsur 3 tahun, antum lihat. Antum utang 10 juta, 100 juta. Antum bayar berapa? Ya. Loh, kenapa bayarnya ada tambahan? Ya, sepantas kalau dia akan bantu kita. Kalau dia mau cari keuntungan, maka dia harus siap rugi. Ini sebuah kaidah. Dalam agama kita, disebutkan dalam sebuah athar, al-ghunmu bil-ghurmi. Keuntungan itu ada risiko kerugian. Tapi kalau engkau mau minjamin orang lain cari pahala, nggak ada kerugian. Aku pinjamin 10 juta, balik 10 juta. Aku nggak cari keuntungan, aku cari pahala. Tapi kalau engkau sudah cari keuntungan, harus pakai sistem bagi hasil. Engkau ada keuntungan aku kasih, ada kerugian ya kita bagi kerugiannya. Jadi tolong dihindarin, jangan pernah mimpi, ini bicara angan-angan ya. Kadang-kala orang berambisi besar untuk cepat besar, sehingga dia pakai uang riba, tadi dia pinjam di bank, sistem yang dia harus bayar bunga, maka engkau akan menderita nantinya. Hadza wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini juga, wah ini banyak banget Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Yudi Ali Yudin. Mau nanya tentang handphone yang tidak diambil pemiliknya, baik yang sudah diperbaiki atau yang tidak berhasil diperbaiki dalam jangka waktu yang lama. Di tempat saya masih ada handphone yang berumur lebih kurang 8 tahun tidak diambil konsumennya. Ini mau diapain Ustaz? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Di sini kita perlu membuat aturannya. Karena
ketika ada barang yang kita temukan, ini kita bicara barang temuan ya, yang kita nggak tahu pemiliknya siapa, itu kita perlu mengumumkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, nggak ada yang ngambil barang tersebut, kita boleh menggunakan barang tersebut. Dengan catatan, kalau nanti pemiliknya datang, kita berikan kepada orang tersebut. Kalau ini milik dia. Jadi, wallahu a'lam bishawab, ketika tadi dia sudah bertahun-tahun tidak dipakai atau tidak diambil ya, boleh jadi kita tetap simpan barang itu. Kalau mau dipakai barang tersebut. Namun suatu saat ketika orang itu datang, kita kasih penjelasan kepada orang itu. Atau kalau kita tahu barang ini sudah nggak bisa dipakai lagi Ustaz, ya sudah, barang itu memang sudah jadi sampah umpamanya. Nanti ketika orang itu datang, ya kita sampaikan barangmu udah nggak bisa dipakai dan sudah dibuang beberapa tahun yang lalu karena engkau terlambat mengambilnya. Intinya, tolong nanti dibuat persyaratan. Jadi kalau nggak diambil dalam jangka waktu 1 tahun, maka kita nggak tanggung jawab lagi. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz. Selanjutnya dari Setia. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya sesama teknisi HP saling menjatuhkan di depan konsumen atau saling menjelekkan demi usaha bisnisnya terlihat lebih baik di depan konsumen? Jazakallah khair. Pada Ustaz. Jamaah. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikum dunya. Yang aku takutkan kalian dibentangkan kepada kalian dunia. Lalu kalian bersaing, berlomba-lomba untuk mengambilnya. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ahibati fillah. Biasanya orang ketika dibukakan pintu rizki, kerjaan, dan ada sekawan yang kerjaannya sama, dia akan bersaing. Awalnya bersaing sehat. Kemudian nanti akan hasut, iri dengki, kemudian akan saling bermusuhan, kemudian tidak akan bertegur sapa. Dan ini menyebabkan hilangnya berkah. Hilangnya berkah. Maka apa yang harus dilakukan? Ketahuilah bahwa saudaramu tidak akan makan rizkimu. Dan engkau tidak akan makan rizki saudara. Harus yakin. Ketika seorang punya keyakinan bahwasanya aku nggak akan dapat rizki kalau Allah nggak kasih. Maka dia akan hilang dari perasaan macam-macam. Terkadang jamaah, ini kalau bicara orang toko ya, ada satu orang datang mau beli sesuatu tempat kita. Nggak ada barang itu. Dan kita tuh di tengah kita ada. Tanya orang itu. Di mana ya barang ini ya? Wallahu a'lam, nggak tahu. Ini muncul dari hasad dan ini. Kenapa engkau nggak katakan? Di sebelah ada. Kau beli ke tempatnya. Dan engkau akan hidup berbahagia. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Bukan menjatuhkan saudaranya. Bagaimana dia memberikan manfaat buat saudaranya. Ada orang datang ke tempat kita dan inilah prinsip seorang mukmin itu adalah yakin bahwa rizki sudah ditetapkan. Rizkimu nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Jangan kau berpikir dengan menjatuhkan fulan rizkimu akan bertambah. Enggak. Dan boleh jadi yang terjadi engkau akan menderita hidupnya dengan hilangnya berkah. Maka hendaklah kita saling mencintai bersama sesama saudara kita. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum. Nggak beriman seseorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Anda mau kasih cerita supaya kita terbuka ya. Mungkin dulu dosen kita di Madinah cerita kira-kira 40 tahun yang lalu ya. 40 tahun yang lalu katanya di kota Madinah itu di pasar. Biasanya pagi-pagi mereka sebelum buka toko, itu pemilik pasar sarapan bareng. Mereka sarapan, makan bareng. Habis makan, yuk bismillah sudah buka toko. Sudah semuanya. Biasanya di pasar itu kan sudah diatur ya. Toko jualan baju semua. Jualan sandal semua. Jualan makanan semua. Subhanallah. Toko yang paling mahal itu biasanya yang di pintu masuk. Karena orang nggak kepingin ke dalam. Itu orang yang punya toko di depan pintu itu, ketika datang pelanggan, dia layani, setelah itu pergi. Datang pelanggan kedua, pembeli kedua, pemilik toko mengatakan, alhamdulillah, aku sudah dapat rezeki. Engkau ke sebelah. Itu kata Syekh, berkah hidupnya mereka. Allah berikan hujan yang manfaat.
Tapi sekarang berubah. Bagaimana orang di pasar itu ketika orangnya masih jauh, rebutan, ayo ke sini, rebutan mereka. Dan tadi akhirnya dia akan saling menjatuhkan. Ahibbatifillah. Ingat, rizkimu sudah ditulis. Bagaimana sekarang kita dapat rizki dengan cara yang halal dan kita juga berbagi dengan orang lain. Dan ingat, pada hari kiamat nggak bermanfaat harta wala anak-anak antum, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya Ustadz dari Febri Kendari Ustadz. Bismillah. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya apabila kami bermuamalah dalam bidang jasa dengan pihak bank, misalnya kita servis laptopnya, servis komputernya, pasang CCTV-nya, bagaimana hukumnya Ustadz? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita tahu tempat itulah tempat yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla, dan kehadiran kita di tempat itu ya memberikan kemudahan kepada mereka, memberikan pelayanan kepada mereka, maka kita akan dapat bagian dari apa yang mereka kerjakan. Maka tolong engkau milih. Orang bisa milih. Cuma kadang-kala godaannya besar. Ustadz, ini fulusnya besar. Nah, ada tempat lain. Ketika engkau tolak ini karena Allah, ingat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau engkau meninggalkan sesuatu karena ada yang lebih enak, lebih nyaman, lain lagi ceritanya. Maka niatkan engkau meninggalkan itu karena engkau tidak ingin membantu mereka. Dan itu sudah banyak pelayan-pelayan lain ya. Artinya banyak jasa seperti engkau, bukan hanya engkau. Dan engkau bisa milih, engkau cari yang baik, engkau cari yang benar-benar membantu dalam kebaikan, bukan malah memudahkan terjadinya kemaksiatan dan kemungkaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dari Raja Fleser. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau sakit asma pakai obat semprot batal nggak saat puasa Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya, ini ada khilaf di antara para ulama ya. Beberapa masyayikh seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak membatalkan ya, karena memang tidak ada benda yang masuk sebenarnya ke mulut. Jadi hanya tugasnya semprotan itu ya membuka rongga paru-paru mungkinnya jalannya itu. Jadi insya Allah hal itu tidak sampai ke perut, kalaupun sampai dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, insya Allah nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Mungkin dia pengen lebih jelas sekali. Dan ini memang sering terjadi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ini dari Sindoro Zitek dari Bontang. Izin bertanya, bagaimana kalau handphone tersebut tidak diambil, sementara pada waktu dengan waktu yang sudah disepakati, misalnya sudah 3 bulan sepakat, ternyata dalam waktu 3 bulan tidak diambil, sementara sudah ganti spare part, misalnya dia sudah ganti IC, udah dia beneri gitu Ustaz. Bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jadi gini, ketika sudah ganti dan kita keluar biaya, maka boleh kita jual barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Umpamanya ketika itu ada uang kita, ada harta kita di situ. Umpamanya ada uang kita di situ 500.000. Kemudian kita jual sesuai dengan adanya tadi perjanjian yang sudah dibuat, tapi yang diambil yang hak kita. Kalau ternyata hak kita 500.000, harga handphonenya 1 juta, maka apabila orang itu datang, kita kembalikan uangnya. Ini uang dia. Seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten dalam masalah muamalat nantinya. Tapi intinya tadi, kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Kita hanya mengambil yang milik kita. Maka tatkala orang itu datang nanti suatu saat, ya tetap itu milik dia, nggak akan berubah gitu. Karena memang itu milik dia, cuma dia gara-gara tadi mungkin dia nggak ngambil ya, atau dia lupa, baru dia ingat. Sehingga tetap yang hak dia diberikan, yang hak kita boleh kita ambil. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ini udah jam 5:05 Ustadz. Masih bisa ya Ustadz ya? Pertanyaannya. Baik, fadhal Bang. 5 Baik. menit lagi. 5 menit lagi Ustadz. Baik, Ustadz. Assalamualaikum, izin Ustadz. Saya punya istri. Terus puasa istri saya tadi bolong-bolong disebabkan karena dia memberi ASI buat anak. Jadi kadang nggak tahan. Tetapi dia selalu ikut sholat tarawih. Gimana penjelasannya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ada keringanan yang Allah berikan buat wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa tatkala dia tidak mampu. Apa kewajiban dia? Maka kewajiban dia adalah menggantinya, mengqadha nanti ketika dia mampu. Adapun berkaitan dengan dia sholat malam ini disyariatkan sepanjang tahun sebenarnya. Sepanjang tahun kita disyariatkan sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan spesial dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Jadi nggak ada masalah seorang istri yang tadi dia nggak mampu untuk puasa, tapi dia mampu sholat malam, sholat malam. Dan buat teman-teman teknisi juga ini ya, bicara sholat tarawih. Ingat sholat tarawih itu nggak harus berjamaah. Kalau engkau mungkin sibuk dengan kerjaanmu sehingga ya mungkin ada teman-teman yang bekerja sama orang sehingga dia harus buka usaha itu di sore hari, di malam hari. Orang-orang pada tarawih, engkau nggak bisa tarawih, engkau laksanakan tarawih sendirian nggak apa-apa. Dan tarawih itu nggak harus 23. Engkau boleh kurang, boleh lebih. Engkau mungkin mau sholat 5 rakaat, 7 rakaat, nggak apa-apa. Tapi intinya usahakan tetap engkau melaksanakan sholat malam. Walaupun tidak berjamaah masjid. Hadza wallahu a'lam. Siap Ustadz. Selanjutnya Ustadz, mohon nasihat untuk teman-teman yang kurang berani meninggalkan pekerjaannya ketika azan berkumandang. Mohon nasihat tentang keutamaan sholat berjamaah dan tentang konsep rezeki agar teman-teman bisa lebih berani meninggalkan pekerjaannya saat itu daripada meninggalkan sholat berjamaah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang manggil antum itu yang memberikan rizki sama antum. Tadi kita juga sampaikan bahwasanya kita nggak boleh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan berpikir yang ngasih rizki antum ini orang pelanggan ini. Jangan berpikir yang ngasih rizki antum adalah bos antum. Enggak. Yang ngasih rizki itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala engkau menutup usahamu, sampai dari kalangan salafus soleh, ada yang kerjanya dia itu bikin perhiasan. Biasanya ada yang dipatok-patok emas ya. Ketika dengar azan, dia nggak lanjutkan itu, dia taruh jamaah. Dan ini mungkin bisa dipraktekkan oleh para teknisi ya. Ketika azan taruh. Kenapa? Yang membuat handphone ini jadi betul. Yang membuat aku bisa hidup. Itu yang manggil ini. Artinya panggilan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini azan. Hayya ala salah, hayya ala falah. Dan kalau bicara rizki. Sebelum engkau lahir. Ketika umurmu 120 hari di perut ibundamu. Sudah dicatat rizkimu. Gak usah bingung. Dan sekali lagi nggak akan tertukar rizkimu. Gara-gara engkau tutup tokonya, pindah ke toko sebelah. Wallahi jamaah. Kalau itu rizkimu, tetap akan datang ke sana. Dan itu sudah terbukti. Dan kalau bicara ketika engkau sholat berjamaah di masjid, engkau sholat sendirian dapat 1. Sholat berjamaah di masjid dapat 27. Belum lagi langkahmu dicatat sebagai amal kebajikan, dihapuskan dosa. Ada banyak fadilah. Dan ini yang bermanfaat buat engkau nantinya. Yang akan menjaga hatimu tadi. Maka insya Allah seorang mukmin yang bergantung sama Allah Azza wa Jalla, ya dia siap meninggalkan pekerjaannya menuju kepada yang memberikan pekerjaan kepada dia. Ingat, meninggalkan pekerjaannya menuju kepada yang memberikan pekerjaan dan rezeki kepada dia. Itu Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Siap Ustaz. Masya Allah. Mungkin terakhir Ustaz. Siap Bang. Mohon nasihat untuk teman-teman yang masih merokok setelah berbuka puasa, padahal tadi dia seharian bisa menahan tanpa rokok. Nah, Masya Allah jamaah. Terakhir Ya, Ustaz, padahal Ustaz. Masuk bala ya. Bala. Kalau kita bicara bagaimana negara-negara maju, negara kita juga, itu mewajibkan adanya peringatan orang untuk tidak merokok. Nggak ada anjuran merokok. Yang ada larangan merokok. Di mana kita mendapatkan tempat dianjurkan orang merokok, nggak ada. Yang ada dilarang merokok, dilarang merokok,
Di pesawat nggak boleh, di bus nggak boleh, di kereta nggak boleh. Di tempat-tempat publik nggak boleh. Kenapa? Karena dia berbahaya. Dan engkau bisa meninggalkan. Bisa. Tinggal kembali engkau niat nggak meninggalkan. Engkau puasa mampu. Makanya sebagian ulama sudah mengharamkan rokok. Kalau sebagian ada yang belum mengharamkan tapi melarang merokok juga mereka. Karena berbahaya. Makanya sebenarnya mengatakan gimana orang ini dari pagi sampai matahari terbenam dia tahan. Ternyata dia berbuka dengan sesuatu yang dibenci sama Allah SWT. Kalau engkau tahu rokok itu baik, coba engkau kumpul sama anak-anakmu, sama istri, sama mertua, bagi-bagi rokok. Yuk, bismillah, bismillah. Ada yang melakukan itu? Nggak ada. Imma dia keluar rumah, imma dia ke toilet, imma dia. Karena dia tahu ini nggak baik. Maka nasihat ana jadikan Ramadan ini momentum untuk berhenti merokok. Untuk berhenti. Ingat, nggak ada yang menganjurkan kau merokok. Yang ada, engkau dianjurkan untuk meninggalkan rokok. Rokok itu membunuhmu, rokok itu bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tinggal, engkau punya niat enggak? Oh, berat Ustaz, doa. Minta sama Allah. Semoga engkau bisa berhenti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Bang Rizal. Siap. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair, Masya Allah luar biasa. Nasihat dari Ustaz kita, terasa waktunya sudah hampir habis ya, mudah-mudahan sudah habis, malah udah lewat 11 menit ini. Masya Allah, semoga lain kali kita bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini lagi ya Bang Doli ya, kegiatan-kegiatan bermanfaat. Mungkin nanti kita akan undang Ustadz-Ustadz untuk khusus membahas muamalah tentang tanya jawab seputar transaksi, karena ini ada ilmunya sendiri. Mungkin kita akan undang Ustadz yang berkompeten lagi di bidang tersebut. Mungkin demikian Bang Doli. Siap. Ucapkan terima kasih buat Testpoint yang sudah melakukan kegiatan yang penting ini, yang mungkin baru kali ini kita lakukan. Kita bicara ngobrol-ngobrol seputar agama ini baru ini, Masya Allah. Dan semoga ini bisa kita lanjutkan dengan kegiatan bermanfaat lainnya. Dengan ini saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.